Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zawa, kembali lagi di dalam obrolan santai dengan tema organisasi sebagai wahana aktualisasi mahasiswa. Bersama saya, Dea Ayuda Puspitaningrum sebagai moderator. Dan kali ini saya ditemani oleh moderator kita yang sungguh luar biasa, yakni Mas Muhammad Al-Faruq. Mas Faruq ini adalah Wakil Ketua Umum HMPS Mahasiswa periode 2020-2021. Halo Mas Faruq. Halo. Bagaimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Sekarang karena ya sudah tidak mengikuti kegiatan apapun di kampus, ya mungkin cuma kuliah dan ya bekerja lah dikit-dikit cari cuan gitu ya kan. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya Mas yang akan menjadi perbincangan kita pada hari ini. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Mas. Yang pertama, bagaimana sih Mas meningkatkan aktualisasi moral mahasiswa di dalam organisasi menurut Mas? Jadi kalau menurut saya itu lebih ke sebelum kita mengawali atau berangkat berorganisasi, alangkah baiknya kita itu juga mempunyai ilmu-ilmu seperti halnya entah itu dari agama atau dari orang tua kita yang nantinya akan dikembangkan ke organisasi tersebut. Karena pada dasarnya dalam organisasi itu kita akan bersama-sama dan kita akan banyak interaksi kepada semua orang. Jadi moral aktualisasi itu harus dikembangkan supaya kita tidak dibilang kuno atau tidak punya sopan santun seperti itu. Dan itu juga bisa berdampak kepada organisasi tersebut dengan pandangan masyarakat. Jadi untuk menambahkan moral tersebut kita juga harus berusaha merubah diri, muhasabah seperti itu, dan juga menerima evaluasi dari teman-teman kita. Karena tidak semua orang bisa menerima evaluasi ketika dia dievaluasi oleh temannya seperti itu. Sebenarnya evaluasi itu adalah pengingat bagi kita, seperti halnya ketika kita punya penyakit itu kita dikasih obat kepada teman kita, dari teman kita mengasih obat kita, meskipun obat itu pahit tapi obat itu menyembuhkan seperti itu. Jadi kita harus banyak muhasabah diri, belajar bagaimana untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Yeah. Bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri kita dan berorganisasi? Untuk meningkatkan kepercayaan diri itu berawal dari kita pribadi sebenarnya. Saya dulu orangnya juga pemalu, sangat pemalu sekali. Jadi kalau ada teman-teman ngumpul, kalau nggak kenal itu nggak mau ikut saya itu dulu. Terus saya itu berusaha bagaimana saya itu harus bisa seperti teman-teman saya supaya lebih dekat dengan teman-teman saya, bisa bicara di depan banyak orang atau public speaking-nya itu bagaimana, kan seperti itu. Itu berawal dari tekanan sebenarnya. Kalau kepercayaan diri itu muncul, itu memang harus diasah. Dan mengasah itu berawal dari tekanan yang bukan tekanan sebenarnya lebih ke tanggung jawab kita sebagai aktivis organisasi seperti itu. Kan kalau ketika orang itu mau masuk organisasi, kan pasti ditanya, kenapa sih kamu kok ingin masuk organisasi seperti itu? Dan mereka akan menjawab, karena saya ingin mencari pengalaman, saya ingin bisa public speaking saya supaya bagus seperti itu. Saya ingin menambah relasi seperti itu. Sebetulnya hal-hal yang diinginkan itu meningkatkan kepercayaan diri, menambahkan pengalaman dan lain sebagainya. Itu tidak usah
dijadikan untuk tujuan berorganisasi. Karena ketika orang itu mengikuti organisasi dan mereka itu melaksanakannya dengan baik, dengan benar dan maksimal, mereka akan mendapatkan tiga-tiganya ini. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri itu juga seperti kalau kita diberikan job disk atau diberikan tanggung jawab dari ketua atau dari memang program kerja kita, itu kita laksanakan semaksimal mungkin. Karena itu yang akan membuat kita atau yang mengasah kita untuk lebih percaya diri, lebih konsisten, lebih mungkin pandai dari teman-teman kita. Mungkin itu kalau dari saya. Berarti kayak keluar dari zona nyaman gitu. Ya betul, karena kalau kita tetap mempertahankan mungkin ketidakpercayaan diri kita, itu dimanapun atau kapanpun juga tidak akan bisa hilang gitu. Karena sesuatu kepercayaan diri itu juga berawal dari diasah begitu. Mungkin seperti itu ya Mas. Untuk lanjut ke pertanyaan ketiga ya, jelaskan karakter yang bagaimana yang harus dimiliki mahasiswa agar mereka bisa sukses dan studi dan organisasinya. Gimana Mas? Kalau menurut saya pribadi, mahasiswa itu ketika ingin maksimal di studi, di kuliahnya dan maksimal juga di organisasinya, mereka harus tahu mana prioritas dan kapasitasnya. Jadi setiap individu itu mempunyai kapasitas dan prioritas masing-masing. Mereka harus paham betul bagaimana saya ini kapasitas saya seberapa. Terus prioritas saya itu apa? Kalau prioritas saya itu hanya studi, maka organisasi itu pastinya akan mengalami kemunduran di organisasi. Dan begitu sebaliknya, ketika kita prioritas di organisasi, pasti akan mundur atau berkurang di studinya. Dan itu memang sudah menjadi paten, dan itu hal bohong jika ada orang yang mengatakan bahwa saya itu bisa maksimal di kedua-duanya. Itu adalah kebohongan menurut saya. Karena pada dasarnya all out itu tidak bisa disalurkan di banyak hal. Karena ya kalau kita kembalikan lagi, hidup itu harus memilih seperti itu. Jadi kebohongan kalau bilang bahwa saya itu bisa all out di semuanya, di organisasi dan studi. Jadi mungkin baik di organisasi atau terlihat baik di studi itu adalah pilihan sebenarnya. Jadi kita harus memilih bagaimana kita harus tahu bahwa mungkin kalau kita ingin maksimal di organisasi, maka cukup baik di studi. Jadi tidak maksud saya keinginan seperti mempunyai nilai atau IPK yang tinggi itu mungkin kurang pas kalau dimiliki, atau bukan kurang pas, terlalu memaksakan diri kalau kita ingin maksimal di organisasi tapi ingin IPK tinggi seperti itu. Dan begitu sebaliknya, kalau kita ingin maksimal di organisasi, itu juga mustahil kalau kita berkeinginan ke IPK tinggi. Bisa saja, namun itu butuh kerja keras. Jadi yaitu tadi pesannya, kita harus tahu kapasitas dan prioritas kita. Intinya kapasitas dan prioritas harus tahu ya Mas. Lanjut ke pertanyaan keempat nih Mas. Bagaimana peran aktualisasi dalam sebuah organisasi? Untuk peran aktualisasi sendiri sangatlah penting ya, karena saya dulu di organisasi itu juga aktualis gitu. Jadi belajar untuk intelektual kita, advokasi kita itu bagaimana, tingkat kecerdasan kita itu memang diasah di situ. Karena peningkatan sumber daya manusia itu memang berawal dari situ. Jadi mungkin yang lain-lainnya juga menambah sumber daya manusia, namun kalau melihat dari intelektualnya dan melihat untuk kedepannya itu
lebih ke aktualisasi sebenarnya. Kalau kita mungkin kalau ada yang keinginan menjadi pejabat atau politikus atau dan lain sebagainya yang berketerkaitan dengan pemerintahan, itu sangat berfungsi sekali dalam peran aktualisasi di situ. Tidak hanya itu, di ranah-ranah organisasi manapun dan apapun pasti ada aktualisasi sendiri. Mungkin tuh, Mbak. Lanjut ke pertanyaan kelima ya Mas. Strategi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa yang aktif, berorganisasi, dan berprestasi menurut jenengan? Jadi agar kita berprestasi dan juga Berorganisasi mahasiswa aktif itu Mas. sebenarnya berorganisasi dan berprestasi itu bisa dilakukan, dan sebenarnya tidak ada hal yang menghalangi kita untuk ketika kita berorganisasi secara aktif dan prestasi kita itu sebenarnya tidak ada gap atau tidak ada penutup di situ. Karena organisasi mahasiswa itu juga pastinya tahu kapan saatnya kita melaksanakan program kerja, kapan saatnya kita kuliah. Pasti di situ akan terpilah sendiri dan semua itu akan ngeblend atau bercampur dan melaksanakan itu dengan pola kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kapan kita belajar, kapan kita berorganisasi, itu pastinya akan terpola sendiri. Kalau mahasiswa itu memang ingin dan mempunyai minat untuk mendapatkan prestasi dan juga aktif dalam organisasi, ya seperti itu. Ya kembali tadi kepada kapasitas dan prioritas tadi, itu juga Untuk pertanyaan kelima, strategi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa yang aktif, berorganisasi, dan berprestasi menurut jenengan? Menurut saya untuk menjadi aktivis atau orang yang aktif dalam organisasi dan juga berprestasi dalam studinya, itu sebenarnya menurut saya itu tidak ada hal yang membatasi atau gap di antara keduanya, karena pada dasarnya kita berorganisasi itu pasti ada jadwal atau ada harinya tersendiri, dan begitupun juga dalam studi. Jadi mungkin kalau menurut saya itu kembali ke kemampuan mahasiswanya sendiri dalam mengolah hal tersebut, dan itu kembali lagi kepada tadi tentang terkait kapasitas dan prioritasnya. Ketika dia sudah paham kapasitas dan prioritasnya, maka dia akan mudah untuk mengelola semuanya itu. Karena tidak menjamin juga ketika seseorang berorganisasi atau tidak berorganisasi. Tidak menjamin juga orang yang tidak berorganisasi itu IPK-nya tinggi atau berhasil dalam studinya. Dan begitu juga sebaliknya, tidak menjamin juga orang yang berorganisasi aktif itu mempunyai IPK atau studinya itu jelek. Jadi bisa dan banyak kemungkinan yang terjadi untuk menjadi aktivis atau aktif dalam organisasi namun juga berprestasi tinggi. Itu kembali lagi kepada mereka mahasiswanya tadi terkait prioritas dan kapasitasnya. Mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mas. Aktualisasi diri mahasiswa dalam sebuah organisasi merupakan suatu keniscayaan, sebab memiliki beberapa alasan. Lalu apa saja sih Mas alasan tersebut? Menurut saya sebenarnya bukan keniscayaan ya, menurut saya kan kalimatnya terlalu iya. Karena kebutuhan atau dari kita sendiri untuk mengaktualisasi diri itu memang kebutuhan yang sangat penting, karena dalam melakukan apapun, tidak hanya dalam berorganisasi, itu aktualisasi diri itu penting. Misal dalam bermasyarakat, dalam mencari kuliah, bahkan di dalam
beribadah atau beragama itu kita juga harus memiliki aktualisasi diri seperti itu. Dan itu diasah atau enggak itu akan muncul sendiri seperti itu. Karena pada dasarnya kita itu akan tetap, meskipun kita tidak mencari atau tidak menggali-gali sebuah ilmu, kita itu akan dihadapkan oleh ujian. Dan bedanya ujian dan studi itu seperti ini. Kalau studi, kalau kita belajar di kuliah atau dimanapun, itu kita belajar dulu atau mencari materi dulu, baru ujian. Tapi kalau di kehidupan nyata, itu sebaliknya. Kita ujian dulu, setelah itu kita mendapatkan pelajarannya. Kan seperti itu. Jadi ada perbedaan di situ. Namun penempatan aktualisasi diri itu sangatlah penting karena mencakup keduanya. Alasan-alasan itu banyak sekali, namun mungkin kalau saya sebutkan satu persatu mungkin terlalu panjang ya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Dari pembahasan kita pada hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berorganisasi dan berprestasi bisa dilakukan dan berkaitan mahasiswa itu ingin mempunyai nilai dan aktif di perkuliahan. Terlalu berat karena kebutuhan dan dari kita sendiri dalam melakukan apapun kita harus memiliki aktualisasi diri. Saat ini kita telah di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Farouk karena mau menyempatkan waktu dalam obras kali ini. Saya Dia Ayuda Puspitaningrum pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube HMPS Mazawa UIN 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.